Pemirsa, COVID-19 telah menciptakan krisis yang mempengaruhi anak-anak. Pandemi memakan korban jutaan nyawa. Anak-anak ikut menanggung akibatnya dan menjadi yatim piatu lantaran kehilangan ayah atau ibu mereka atau bahkan kehilangan keduanya. Seperti yang dialami 3 kakak beradik di Purwakarta, Jawa Barat ini. Rizkita, 19 tahun, M. Fatan, 16 tahun, dan Ihwanul Asmil, 9 tahun, yang menjadi yatim piatu pasca ditinggal kedua orang tuanya yang positif terpapar COVID-19. Setelah sempat menjalani isolasi mandiri di rumah selama sepekan, sang ibu pun dirawat di rumah sakit. Namun 3 hari kemudian, sang ibu meninggal. Mirisnya, selang 12 jam kemudian, sang ayah juga turut meninggal dunia. Ya, sementara itu di lokasi yang berbeda, ini pasangan Ali Yusni dan Desi Setiawati, suami istri dari Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur, meninggal dunia setelah terpapar virus corona. Mereka meninggalkan 3 putra remaja dan seorang putri yang masih berusia 4 tahun. Setelah menjalani perawatan kurang lebih 1 pekan, Ali Yusni meninggal dunia pada Kamis 23 Juli dan istrinya menyusul pada Sabtu 24 Juli. Kita tentunya ikut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas banyaknya kasus kematian ya yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air. Wabil khusus kita juga turut mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan bagi anggota keluarga yang ditinggalkan ya. Terutama bagi mereka anak-anak yang tidak sedikit juga, Arif Fadil dan juga pemirsa, yang kemudian harus ditinggalkan sebatang kara dan masih di usia anak, yang kemudian mereka tentunya harus membutuhkan perlindungan, kemudian tidak hanya secara ekonomi saja, tapi juga sosial dan bahkan psikologi. Kita akan ajak Anda untuk membahas mengenai hal ini. Sebenarnya menjadi tanggung jawab siapa? Anak-anak yang menjadi yatim piatu karena tinggal orang tuanya meninggal dunia akibat COVID-19. Sudah terhubung bersama kami ada Ibu Retno Listiarti, Komisioner KPAI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Retno. Selamat pagi Ibu Retno. Mas Arif, Mbak Maria. Ya, doa kami sehat selalu untuk Ibu Retno ya. Ya, kita nanti juga ingin mengajak dan juga mendengar suara-suara dari keluarga yang juga memiliki keluarga yang ditinggalkan akibat meninggal COVID-19 ya. Nanti kita juga akan dengarkan, sudah terhubung bersama kami ada beberapa narasumber. Ada Rizkita Nabilah, anak yang kini telah menjadi yatim piatu akibat ditinggal oleh kedua orang tuanya di Purwakarta, dan juga kemudian di Kutai ada Leonita, bibi dari 4 anak yatim piatu yang kemarin kita juga sempat dengar informasinya. Dan juga dari Sukoharjo, dari Solo, ini ada Wahyu Tri Budiarto, paman dari anak yatim piatu Gifari. Kami sapa, selamat pagi, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya kita sama-sama ikut mendoakan ya agar almarhum dan almarhumah mendapatkan tempat yang tenang dan layak di sisinya, dan kita semua, khususnya Anda semua, diberikan kekuatan, kesabaran dan juga kesabaran ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi kondisi seperti ini. Ya, tentunya harapannya adalah ke depan semoga kehidupannya menjadi lebih baik. Nah, saya ingin tanya dulu, menyapa ke Rizky, Mbak Rizkita. Mbak Rizky, apa kabar hari ini, Mbak? Iya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saat ini tinggal bersama siapa, Mbak Rizkita? Sama saudara. Di Purwakarta juga? Iya, di Purwakarta. Oh, di Purwakarta juga. Mungkin kami tentunya ingin mendengar juga cerita dari Mbak Rizky. Berapa bersaudara, Mbak Rizky? Saudara kandung. Iya. Ada Kalau berapa, misalnya dari ibu kan saudaranya di Ngawi. Kalau saya saudara ada 3 bersaudara. Oh, 3 Tiga bersaudara. Dan Rizky paling tua ya berarti?
Iya, Adik-adik usia berapa Rizky? SD sama SMA. SD sama SMA. Kalau Rizky sendiri, Besar juga. apa saat ini aktivitas sehari-harinya? Kuliah. Kuliah ya. Kuliah. Ini kalau Kan boleh masih dari tahu dengan bukan untuk membangkitkan duka ya, tapi kita ingin tahu dong ayah, manggilnya apa? Ayah, bapak, atau ibu, umi atau gimana? Bapak sama ibu. Bapak sama ibu ini berapa lama ya terkena COVID-19? Kalau berapa lamanya mah belum tahu karena kan waktu hasil swabnya tuh dari pabrik pertama bapak positif, terus ibu belum dites tapi ada gejala-gejala yang sama bapak, kemudian isoman beda kamar itu selama 1 minggu, baru ke rumah sakitnya pas drop, sama-sama drop, ya langsung masuk ke IGD RSUD Bayu Asih, kemudian masuk ke ruang isolasi itu 2 hari udah nggak ada. Udah 2 hari nggak ada. Ada komorbid nggak sih, Mbak Rizky? Atau penyakit penyerta Bawaan. ada? Bawaan nggak ada sih. Kalau ibu katanya ada diabetesnya pas dicek. Oh gitu. Kalau bapak nggak ada ya? Enggak. Kalau drop itu tadi yang Rizky maksud drop itu maksudnya gimana tuh? Kondisinya menurun begitu ya? Iya, karena dicek saturasi oksigennya ibu sama bapak mentok di 80 ya. Jadi langsung dibawa ke ambulan, langsung ke rumah sakit. Ya. Pas di ruang isolasi itu bapak saturasi oksigennya udah 30. Turun drastis. Rizky sekarang artinya tidak tinggal di rumah bapak sama ibu lagi ya? Ini di rumah bapak sama ibu. Di rumah bapak sama ibu. Sehari-hari setelah bapak sama ibu meninggal ini, apa yang Rizky lakukan? Terutama mungkin kepada adik-adik juga begitu. Aku sama adik-adik langsung dibawa saudara ke Jakarta. Ini baru kesini lagi mau ngurusin surat-surat. Iya. Surat-surat apa aja itu Rizky? Surat-surat keperluan bapak sama ibu kayak ahli waris kayak gitu. Kalau adik-adik bagaimana? SD sekolah online ya masih ya kan? Masih online. Iya masih online. Siapa yang mendampingi? Biasanya kan mungkin bapak atau ibu kan? Aku sih biasanya emang aku yang disuruh buat dampingin mereka, bantuin ngerjain. Kalau ade yang paling kecil tuh biasanya les. Mbak Rizky, kondisi adik-adik tapi saat ini sehat semuanya? Sehat alhamdulillah. Asupan Alhamdulillah ya, makanan kalau- bagaimana iya. Rizky? Buat mereka, buat Rizky juga. Asupan ya dari saudara, kadang juga dari pemerintah atau tetangga-tetangga ngasih Memberikan makanan. perhatian Ada banyak bantuan ya. juga dari pemerintah? Iya. Ada. Oke. Ber- Oke. Berupa apa Mbak Rizky bantuannya? Berupa ngasih sembako kayak beras, telur kayak gitu. Kalau nanti untuk keberlangsungan pendidikan Mbak Rizky kan masih kuliah, kemudian ada adik juga yang SMA dan juga SD, ada bantuan juga tidak untuk biaya pendidikan mungkin? Halo Rizky. Mbak Rizky? Oke. Kita ke Kutai ya kali ya. Kita ke Kutai, ini ada Bu Leo ya. Iya, Ibu Leonita. Leonita, bibi dari keempat anak yang yatim piatu tersebut di sana. Bu Leonita? Iya, Ibu, jadi saat ini betul ya keempat anak tersebut tinggal bersama ibu atau bagaimana? untuk sementara tinggal bersama neneknya di rumah neneknya ini. Yang di sebelah Bu Leo ini siapa Bu? Ini anak dari almarhumah yang pertama, Oh, usia berapa ya? anak sebelumnya. Usia 17 tahun. 17 tahun. Lalu adik-adiknya mungkin bisa disebutkan juga usianya mungkin Ibu Leo? Arga Asmuria umur
13 tahun, insya Allah bulan Agustus ini dia berumur 13 tahun. Mhm. Abai berumur 9 tahun dan Aira berumur 4,5 bulan. Oh, 4,5 bulan Total masih 5 bulan. cukup masih balita. bayi ya, betul ya. Kemarin informasinya kan sudah sempat mendapat bantuan juga dari pemerintah. Bahkan kemarin Arga sempat video call bersama dengan Pak Presiden ya Bu ya? Iya. Selama ini sudah ada bantuan belum sih Bu dari pemerintah yang disalurkan kepada keluarga? Kalau dari pihak Pak Dandim sama Kapolres sudah ada. Dari pihak Bupati juga ada tuh berupa bantuan dari pendidikan hingga lulus perguruan tinggi. Untuk keempat anak ini? Iya. Oh, oke. Kalau boleh kita sekali lagi saya berkali-kali akan mengatakan tidak membuka duka ya keluarga. Kronologisnya seperti tadi kita mendengarkan di Purwakarta, Bu Leo mungkin bisa diceritakan kembali Bu Leo, orang tua dari Arga dan adik-adiknya ini. Sebelum dibawa ke rumah sakit, si duluan suaminya yang dibawa ke rumah sakit itu sudah melakukan isolasi mandiri. Sedang melakukan isolasi mandiri. Oke. Sudah melakukan isolasi mandiri. Lalu? Karena suaminya ada penyakit diabetes, itu kan sudah mulai merasa sesak. Jadi dibawa ke rumah sakit itu kurang tahu tanggalnya, saya lupa. Tapi dibawa ke rumah sakit, diantar sama adik saya sendiri, sama istrinya. Itu Istrinya sendiri mengantar ke rumah sakit. selang berapa lama Ibu kemudian sampai dinyatakan meninggal dunia? Kan sudah di bawah fasilitas rumah sakit kan artinya? Tanggal 14 itu suaminya masuk ke rumah sakit, kemudian tanggal 16-nya adik saya yang menelpon sendiri untuk dibawa ke rumah sakit. Dan meninggal tuh tanggal berapa Bu Leo? Suaminya meninggal tanggal 24. Oke. 22. Di tanggal di malam minggunya itu adik saya yang menyusul. Kondisi memang kondisinya ini drop kah atau seperti apa Bu Leo? Tadinya suaminya itu sudah ada perkembangan baik, cuma pada saat setelah dibawa ke, tadi kan di dalam tenda Pak, itu sempat komunikasi juga WhatsApp dengan saya, itu udah kondisinya udah memang baik, cuma katanya diabetesnya aja yang bikin agak turun sedikit, dia bilang gitu. Oke. Ya tentu ini Terus dibawa ke ruangan, nah setelah itu saya tidak ada dapat kabar lagi. Nah, untuk yang bayi masih usia bulan 4 tahun, ini ya, iya kan ya? Ini saat ini perkembangannya seperti apa Bu Leo? Iya, anaknya masih ceria aja ini Pak. Ya, Masih, ya dia belum tahu kan kalau orang tuanya sudah tidak betul. ada. Untuk asupannya, gizinya bagaimana Bu Leo? Ya alhamdulillah makannya udah bagus aja sih, seperti biasa. Ya karena kan pasti kan sebelumnya kan ASI ya? 4,5 tahun. Enggak. Oh 4,5 tahun? 4,5 tahun. Enggak. Oh tadi saya pikir 4,5 bulan ya? 4,5 tahun. Jadi memang yang belum tahu kondisi kedua orang tuanya adalah memang yang paling kecil. Anak 1 hingga 3 kan memang sudah mengetahui ya Bu ya? Iya, yang nomor 3 sama nomor 4 belum mengetahui. Oh 3 dan 4 bahkan belum ya Ibu? Belum. Oh oke, hingga saat ini? Iya, kami cari mau waktu yang pas buat menjelaskannya. Selama ini sempat menanyakan tidak sih Bapak, Ibu kemana ya, kondisinya bagaimana ya, begitu? Mereka kan tahunya ayah bundanya masih sakit. Nah ini dia yang perlu kehati-hatian ya Bu Leo ya, untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Apalagi ada karakteristik anak mungkin yang sangat dekat secara emosional dengan ayahnya atau sangat dekat secara emosional dengan ibunya. Ibu Retno Listiarti, mungkin Ibu bisa memberikan pandangan atau mungkin bisa
menyampaikan hal-hal ya yang penting sesuai dengan tema kita pagi ini, Bu. Ya, tanggungan siapa ini selanjutnya? Dan juga nanti kita ingin dengarkan para orang juga tua yang meninggal kisah dunia, ya. dari keluarga yang berada di Sukoharjo di Solo. Ada Pak Wahyu di paman dari anak yatim piatu bernama Gifari. Nanti kita juga ingin dengar suaranya. Pak Wahyu, Bu Retno, usai jeda saat lagi.